Akhirnya murah Madinah, ikhwan yang soleh baik hatinya, bersempurna dan marifatnya juga hakikat sampai rasanya juga kita abang mursibnya tempatnya ada di surga. Semua orang datang minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul nama yang mulia, Fajrul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta dan akhlaknya, barona baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan jangan dilupakan, jangan
jangan dilupa. Walau sempurna sampai matinya, tidak bersasar orang sukmanya, disambung Allah surga tempatnya. Untuk jasadnya juga kafannya, untuk jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya Rabbi langsung aja, nggak apa-apa, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'alaina bi futuhil arifin bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunain wa jadil hasaini bil babul wal qasim. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam yang insyaallah mubarakah,
kita masih diberikan waktu oleh Allah, nafas dan hidup kita, ya, agar kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu anak-anak jangan berisik tadi. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya yang berhubungan dengan Rasulullah. Itu ada 4. Yang pertama, ahlul bait. Ahlul bait itu adalah ada 5 orang: Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan baginda Nabi sendiri. Jadi yang disebut ahlul bait itu bukan Habib, ya. Kalau Habib itu kalau seandainya benar dzurriyyah namanya, bukan ahlul bait. Ahlul bait yang dijamin di dalam Al-Qur'an itu cuma itu. Ya. Adapun yang kedua yang disebut dengan yang senantiasa kita biasakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali atau alu Muhammad adalah seluruh umatnya. Selama ilmu kita, amaliyah kita bersandar kepada baginda Nabi, maka kita termasuk keluarga Rasulullah. Yang ketiga yang disebut dengan dzurriyyah. Dzurriyyah itu mereka yang punya hubungan darah, para sayyid, para syarif, ya, itulah dzurriyyah. Kalau dzurriyyah nggak ada mampu memberikan syafaat, karena dzurriyyah tergantung daripada keimanan dan ketakwaan. Kalau dia iman, jadi bukan masalah nasabnya. Jadi nasab itu sama sekali tidak bisa menolong. Nah, Bapak ini beruntung karena ada satu keluarga Rasulullah yang disebut dengan idratu Rasulullah. Contoh idratu Rasulullah adalah sekelompok manusia yang sanad ilmunya musalsal. Contoh kita dari pengarsa Abang, Syekh Ahmad Sohibul Wafadajo Arifin, nyambung ke Syekh Abdullah Mubarak, nyambung ke Syekh Tolha, nyambung ke Syekh Ahmad Khatib Sambas, terus sampai kepada Hasan, Husain, sampai kepada Ali, sampai kepada Rasulullah. Itu nasab ilmu. Nasab ilmu, karena tidak semua, walaupun Bapak mondok 20 tahun belum tentu punya ahli sila. Saya murid si Fulan murid si Fulan, keempat udah nggak tahu siapa gurunya. Itu bedanya. Maka yang keempat inilah yang disebutkan al ulama warasatul anbiya, pewaris. Sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, tapi nasabnya juga sampai. Makanya seluruh wali songo dzurriyyah itu nasabnya, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tapi tidak semua yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah tetap juga memiliki sanad ilmu sampai kepada Rasul. Itulah yang disebut dengan idratu Rasulillah, orang yang bukan maksum tapi mahfud. Kalau ditanya keluarganya, anak siapa dia? Contoh misalnya, kalau abahnya jelek,
Tapi abah punya keluarga bagus, tadi semua. Walaupun mereka tidak punya, nggak bisa nulungan abah, tergantung daripada abahnya tadi semua. Tapi biasanya dari idrat Rasulullah yang disebutkan al ulama warasatul anbiya pasti soleh. Maaf, contoh ya, bukan lagi membanggakan nasab. Mama Hasbullah Hanafi, kakek saya itu, ya, hidupnya luar biasa. Semua orang tahu beliau adalah guru para kiai ulama Kabupaten Sukabumi. Beliau hidup hanya di rumah kecil. Saya pernah hidup bersamanya, tidur satu kasur dengannya. Bahkan anak-anaknya pun belum pernah ada. Kenapa? Karena saya bandel, dibuang sama bapak saya. Sekolah mau ngaji mau anturkeun ke kaki. Mama nih si Asep bandel. Ya udah kata mama, biarin dia cucu mama tidur sama beliau. Jadi beliau itu luar biasa. Dan dari amalannya nggak pernah berhenti dari kulhu sama lakot ja'akum. Maka kenapa abah bikin mushola al-ikhlas? Karena pada saat abah jadi presiden direktur, beliau datang dalam mimpi, suruh bertemu beliau, maka abah jarah Sukabumi. Maka mulai malam itulah saya disuruh. Udah saya ajarkan ibu-ibu kulhu. Tahu-taunya abah mengajarkan ilmu tauhid dan semua. Beliau anak siapa? Anak Mama Hanafi, ulama besar. Konon saumnya 20 tahun. Mama Hanafi anak siapa? Mama Isya. Sama saum. Mama Muhammad Soleh, ayahnya lagi 30 tahun saum. Itulah kalau idrat Rasulullah. Jadi setiap orang itu, itulah yang disebut al ulama warasatul anbiya. Keturunannya orang-orang dari Mama Muhammad Soleh ada Muhammad Idham, itu juga luar biasa. Gurunya Mama Palak, gurunya Mama Kentur, gurunya Mama Sobari. Harus dari Mama Muhammad Mama Raden Nurjahid lebih hebat lagi ke atas. Ya, itu contoh bahwa yang disebut idrat Rasulullah itu adalah memiliki nasab, sanad, dan orang-orang yang memang luar biasa. Tidak umum, itu kan tadi semua. Ya, kalau saya dengar Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani juga begitu, silsilahnya Syekh Karim, Syekh Mansur itu termasuk rombongan idrat Rasulullah. Itu punya duriat yang terus ke atas. Kalau dipapai sampai kepada bagian hati. Nah itulah, berbahagialah kita. Karena kita pun dari pengersa abah ini syahid. Beliau ini syahid. Punya ayah, bayangkan. Beliau mursyid, ayahnya mursyid. Jadi dari keluarga pengersa abah juga sama. Kalau ditarik ke atas semua sampai kepada bagian hati. Dan orangnya terbukti, bukan hanya nama, bukan hanya ngaku, tapi terbukti kesolehan semua. Ya. Demikian juga ada 4 pilar di Jawa Barat saat itu. Insya Allah besok kita akan jarah. Di antaranya adalah Syekh Ja'far As-Shadiq adalah di Gunung Haruman. Jadi 4 pilar itu adalah Syekh Datuk Kahfi di situ yang menjadi guru dari mereka, Syekh Muhi, Syekh Imam Ja'far As-Shadiq, termasuk juga di Banten adalah Syekh Syekh Abdul Karim, Syekh Asnawi, termasuk juga di Sukabumi Mama Muhammad Soleh. Jadi 4 pilar itulah kaki Jawa Barat. Maka Jawa Barat tidak usah banyak sunat, beda dengan di Jawa. Tadi kalau Jawa itu sama kayak Arab.
Arab itu rasulnya banyak nggak? Banyak. Tadi semua. Maaf ini ya. Ini karena seolah-olah Indonesia ini bukan Abah lagi ingin membanggakan Sunda. Katanya Indonesia itu dari ini Sunda. Ada semua. Kalau kita baca sejarah ya. Itu ya. Jadi yang disebut idratu Rasulillah itu adalah orang yang mempunyai silsilah sanad ilmu, ya kayak kita sanad ilmu thariqah dari pengarsa Abah musalsal sampai ke ada semua. Karena kalau seandainya mereka tidak berthariqah, jelas mereka sanad ilmunya ke Rasulullah, tapi tidak punya tangga yang khusus. Beda dengan idratu Rasulillah, jelas. Bulan dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, dari bulan terus naik ke atas. Ya. Saya kemarin dengan satu kiai di Sukabumi, saya bilang sebutkan ulama Sukabumi. Bulan kata dia. Gurunya siapa? Bulan. Gurunya siapa? Bulan. Gurunya siapa? Itulah bedanya. Itu yang disebut dengan idratu Rasulillah itu al-ulama warasatul, memang dia dikhususkan. Sudah Allah juga memang khususkan. Juga sama. Kalau kita lihat dikasih ke Benghar. Jadi keturunan di situ mah Benghar hartana, luhur ilmu. Karena memang kalau kita ikuti jejaknya, karena mereka juga berdakwah dengan uangnya. Siapa tidak kenal Arya Werudatar, udah pejabat, bisnis, wali, iya nesletik, maka orang hirup kudu tahu diri. Manuk juga, walaupun burung pipit, riadoh, patantang petenteng, picit. Begitu cek Garuda, aing hiji Garuda. Cek picit, aing mah dalapan, cerit, gitu. Cek Garuda, aing hiji tapi Garuda. Nah, gitu. Itu sebetulnya udah pelajaran pada kita semua. Maka nggak ada lagi pada kita. Kalau kita tuh bisa jalan sorangan, gabung jeung batur, nu boga elmuna, nu boga bekalna, nu boga modalna. Ada semua. Karena yang idratu Rasulillah itu kalau Abah lihat, sok lihat papa. Syekh Muhi sampai besar begitu masjidnya, majelisnya semua. Kalau kita dengar kisahnya, beliau itu senantiasa bagi duit tadi semua. Ya, nah, itulah ya contoh. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan bab sholat minggu kemarin. Karena kita belum selesai, kita sudah bahas. Karena sholat itu penting tadi semua. Apalagi dikaitkan sabda baginda Nabi, la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud, la sholata illa bihuduril qalbi, kata baginda Nabi. Tidak ada sholat yang tidak ada hadirnya hati. Maka kenapa baginda Nabi diajarkan, Allah jalankan baginda Nabi itu melaksanakan Isra wal Mi'raj. Paham itu? Ada Isra, ada Mi'raj. Karena tubuh manusia itu dibagi dua. Ada dohir, ada batin. Maka sholatnya juga harus dua. Sholat syariat untuk jasadnya.
Jadi badan ini menghadap Allah diatur dengan ilmu fikih. Menghadapkan badan ini kepada Allah diatur dengan ilmu fikih. Itulah asyra syar'i perjalanan subhanalladzi asra. Tapi Allah itu bukan di darat, itu bukan di mulki. Maka ada alatnya yang kedua untuk sampai kepada Allah adalah dengan sholat batin yang disebut dengan mi'raj. Maka contoh Isra Mi'raj itu contoh yang baik dari Allah kepada kita, bagaimana kita bisa pulang kepada Allah. Isra adalah perjalanan syariat, Mi'raj adalah perjalanan hakikat. Isra adalah perjalanan badan, Mi'raj adalah perjalanan ruh. Nah, ini yang harus kita paham. Kemarin kita sudah bahas tentang rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Termasuk mana yang harus sholat. Maka di dalam kaidahnya dikatakan adalah sholat, kalau dalam Quran kata Allah adalah hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Kenapa disebut sholawat? Sholawat ya sholat. Karena pada dasarnya sholat yang kita lakukan itu ada beberapa gerakan. Dikatakan adalah fa'amma sholatu syari'ati faqad ulimat biqauli ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Wal muradu min sholati syari'ati arkanul jawahidid dhair. Ya. Kemudian biharokatil jismaniyati. Pertama minal qiyam wal qira'ah war ruku wasyujudi wal qu'udi wasyauti wa alfadi. Maka dikatakan sholawat. Jadi sholat kita ini berdiri. Nabi melihat malaikat sholatnya berdiri. Ada lagi Nabi melihat sholatnya malaikat ruku. Ruku aja nanti kiamat. Mau sujud-sujud ke malaikat. Ada lagi malaikat yang lagi sujud. Sampai sekarang belum beres. Maka itulah kita lebih hebat dari malaikat. Kita gabungkan. Maka itulah kenapa hafidu ala sholawat, karena apa namanya disebutkan sholawat beberapa sholat. Sholat itu berdiri sholat, ruku sholat, itidal sholat, sujud sholat. Ya, itu tentang sholat syariat tadi semua. Ada sholat syariat, ada sholatul wusta, ada sholatul da'i. Nah, inilah tentang mi'raj nanti. Sholatul syariat adalah cara menghadapkan jasad kepada Allah, diatur dengan ilmu fikih. Harus suci dari hadas. Bagaimana bersucinya? Tadi semua. Ya. Kita bagaimana berwudu yang benar. Air mustakmal tidak boleh. Kita harus menggunakan air mutlak. Tadi semua. Ya. Dalam Kifayatul Akhyar boleh air mustakmal digunakan kalau Bapak belum batal wudu. Jadi mindok, tapi air mustakmal tidak bisa melahirkan kesucian yang baru. Artinya kalau untuk nurun ala nurin, datang ke semila wudu teh ngencan batal, tadi teh cai teh di emer terus urut, masih bisa dipakai selama kita belum
batal, tapi arek nanaonan tadi semua ya. Kemudian dikatakan wa amma sholatu syariat adalah muaqqatun. Sholat syariat itu ada batas waktu. Tadi sholat syariat ada batas waktu, dibagi dengan 5 waktu sholat tadi semua. Ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Nah, kalau makna sholat itu nggak disambungkan dengan sholat hakikatnya, maka sholat itu tidak sampai kepada Allah. Hanya sebatas ungken dan jasad. Karena tadi kata Nabi, la sholata illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah, la tashihu ibadah, la tashihu sah illa bi ma'rifatil ma'bud, kecuali mengenal kepada yang kita sembah dari semua ya. Makanya dikatakan wa amma sholatu syari'ata muaqqatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin. Jadi sholat syariat itu mempunyai batas waktu di dalam satu hari 5 kali ya. Kemudian wa amma sholatu tariqati fahiya mu'abbadatun. Jadi sholat wusta atau sholat tariqat, sholat hati. Ada lagi nanti ke dalam lagi, sholat mata hati. Itu disebut sholat daim. Kalau sholat daim berarti dia sudah memandang apapun, tidak ada yang lain kecuali Allah tadi semua ya. Itu yang dikatakan wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun fi muddatin umrihi wa masjiduha qalbu, masjidnya qalbu. Kalau tadi wa amma sholatu syari'ati muaqqatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin wa sunnatu ayyu shalla hadis sholati fil masjid. Jadi berjamaah sholat syariat di sini, tapi berjamaah sholat thariqat di masjid hati. Maka tadi wa amma sholatu thariqatu fahiya mu'abbadatun, artinya ibu makan aja sholat selama ibu sadar mengerti tentang. Makanya tadi kalau kenapa kalau lagi sholat narik nafas, karena nafas itu ruh. Maka seharusnya untuk membawa kepada Allah itu ruh, tanazzalul malaikatu war ruh. Itulah ruh, di situ malak Jibril. Sama bagi Nabi waktu Mi'raj dibawa oleh malak Jibril. Maka kenapa, maaf nih ya, ini ada yang nanya sama Abah, mungkin ini aja yang Abah tulis dulu tentang apa namanya. Jadi sholat itu dibagi 2. Kenapa baginda Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj? Maka setelah Mi'raj itu Nabi seolah-olah ada cerita sholat. Berarti sholat itu tentang Isra wal Mi'raj dari semua. Tapi siapa yang Isra, siapa yang Mi'raj? Nah ini yang harus dipahamkan. Jangan sampai ibu Isra maka tidak bisa ketemu dengan Allah, karena Allah itu setelah apa itu artinya Mi'raj? Naik, pindah, dan channelnya yang kemarin kita sudah jelaskan, diridohir, dibuang waktu Mi'raj. Lamun ibu di atas berarti tidak di bawah. Jadi kalau ditanya sholat itu badan apa ruh? Badan apa ruh? Dua-duanya. Badan menghadap, cara badan menghadap Allah diatur fikih.
cara ruh menghadap Allah diatur dengan tauhid. Cara badan menghadap Allah namanya Isra. Makanya kenapa baginda Nabi dijelaskan pada saat melaksanakan Isra, subhanalladzi asra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus Nabi sholat 2 rakaat di mana? Di Bethlehem. Nabi sholat 2 rakaat di mana? Di tempatnya Nabi Musa. Nabi sholat lagi di mana? Itu harus dipahami. Secara syariat yang sholat itu jasad, tapi secara mi'raj, secara hakikat yang sholat itu ruh. Nah ini makanya tadi yang Abah jelaskan kemarin ya tentang apa namanya Almir itu ini spidolnya bener nih. Al-Mu'min, Al-Mu'min, Mir'atu, Al-Mu'min, Mir'atul Mu'min. Nih, Al-Mu'min anu kahiji, Mir'atun cermin, Al-Mu'min. Ini Al-Mu'min, ruh kita ditiupkan nafahtu fihi mir ruhi. Inilah Al-Mu'min pertama. Siapa yang ada dalam diri kita? Ruh punya siapa? Punya Allah. Nah inilah, maka si ini sifatnya apa? Muhaddas, baru. Kalau Al-Mu'min ini adalah Al-Mu'min ini adalah Qadim, ini yang baru. Al-Mu'min yang baru naik mi'raj, karena yang ada pada diri kita ini milik siapa? Allah. Maka pada saat sholat, sesungguhnya sholat kita ini harus dibandingkan sholat syariat dengan hakikat. Jasad menghadap Ka'bah, hati bersama Allah. Maka Al-Mu'min bukan orang beriman. Al-Mu'min itu adalah ruh Allah yang ditiupkan pada diri kita, dikembalikan kepada yang niupkan. Ngerti nggak? Tadi makanya kenapa kalau dalam sholat itu sebetulnya kalau dalam sholat itu ya sebetulnya ini kan awalnya tasjid lafaz Allah, terus alif lam ha, maka tasjidnya ini menjadi syahadat, alifnya ini menjadi berdiri, tasjidnya itu adalah takbiratul ihram. Alifnya ini adalah qiyam, berdiri. Lam awal ini adalah ruku. Lam akhir ini adalah sujud. Hu ini adalah duduk. Sebenarnya waktu ibu sholat itu Muhammad yang hakiki dan majazi, yang sholat adalah Muhammad hakiki. Tapi yang badan dohir ini Muhammad majaz, kan kepala abah mimnya, dada abah haknya, udal abah mimnya, kaki abah dalnya. Maka pada saat abah sujud, lihat Muhammad menuliskan lafaz
Lihatlah Allah. Siapa yang sholat itu? Bukan Udin, bukan Ahmad, bukan Somad. Maka kan al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau ibaratkan ini dulu punya dia, kan kita mati pada saat faida sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi yukeun hirup tanya yukeun al-mu'min ruh yang ada pada kita. Pada saat sholat dimi'rajkeun diuikeun al-mu'min ya papanih deui jeung al-mu'min. Atau sama aja gini deh, abah diambil darah untuk dites darah, dibawa 5 tetes, cerot-cerot darah itu dengan darah sini sama nggak? Sama. 1 tetes itu dengan seluruh darah abah sama nggak? Nah, anggap saja ruh kita ini 1 tetes ini dikembalikan kepada lautan pemiliknya. Makanya geraknya si ini disebut Isra. Pada saat kita dengan ruhnya, begitu kita sholat disambungkan antara Isra wal Mi'raj. Isra berjalannya ruh tadi semua ya, jasad. Mi'raj adalah kembali kepada sini. Kembalinya adalah yang baru. Ini kan baru ditiupkan makhluk, dikembalikan kepada yang qadim al-mu'min mir'atul mu'min. Nah inilah tujuannya. Makanya kenapa sholat itu perlambang. Pada saat orang mau melaksanakan baginda Nabi pada saat Mi'raj ingin ketemu siapa? Ketemu Allah. Bapak waktu sholat mau ketemu siapa? Allah. Pada saat baginda Nabi pada saat Mi'raj dibimbing siapa? Dibimbing Jibril. Siapa Jibril itu? Tanazzalul malaikati war ruh. Berarti kita juga sama yang mengantarkan gerak badan disebut Isra, gerak ruh disebut Mi'raj. Berarti yang menemani si jasad ini sholat adalah si al-mu'min ini atau ruh semua. Itulah berarti kalau begitu Bapak, maka setelah Bapak naik ke atas sampai pada standar Mi'raj, jangan lagi Bapak turun ke bawah. Berarti nanti ke depannya seluruh sholat itu adalah merupakan af'al Allah. Maka Bapak kalau sudah sampai kepada sholat kembali, al-mu'min ini kembali ke sini, sudah Mi'raj, sudah naik, berarti jangan pernah lagi merasa sok. Itulah Abah bilang orang yang sudah makrifat itu haram sok, bukan tidak sholat. Haram kalau merasa sok, karena kalau orang merasa sholat itu berarti belum naik, masih sholatnya jasa. Bahkan nanti segala kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, apapun gerak yang kita lakukan, kita melihat sesungguhnya yang melakukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita itu setiap hari disapaati oleh baginda Nabi. Itulah makanya kata Ali, maaf, dalam surah Asy-Syura ini katakan, maaf, kata lam a'bud robba lam arok, aku tidak akan sholat
kepada Tuhan yang tidak kulihat. Ya, jelas kalau kita ngerti. Kan hakikat al-mu'min itu ruh. Berarti al-mu'min ruh kita ini adalah gambaran daripada al-mu'min, salah satu asma Allah al-mu'min. Berarti sesungguhnya ruh kita ini adalah sesungguhnya hakikat Allah. Begitu. Inilah yang maksud al-mu'min, miratul mu'min. Ya. Jadi maka dalam sholat itu ya, nah kata Abah bukan menyembah ya. Jadi dalam sholat itu bukan menyembah. Kalau udah menyembah tadi berarti syirik sholat kita. Itulah dikatakan la tasihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. La sholata illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengenal kepada. Makanya yang al-mu'min yang pertama disebut al-abid. Al-mu'min yang kedua disebut wal ma'bud. Hubungan keduanya disebut ibadah. Al-abid wal ma'bud wahid. Ngerti? Berarti yang menyembah dan yang disembah itu satu. Ya. Makanya dalam agama itu selalu ada dohir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Kemarin kurban juga ada syariat, ada hakikat. Haji juga ada syariat, ada hakikat. Haji syariat harus pakai modal, harus punya bekal, harus punya duit, harus sehat, harus punya kuota. Wah, ribet. Tapi haji hakikat tidak perlu duit, tidak perlu bekal, tidak perlu kuota. Dan yang utama itu yang diminta oleh Allah adalah haji hakikatnya. Sama aja kayak tadi. Yang diminta oleh Allah itu bukan isyroknya. Karena waktu Nabi isyrok tidak ketemu Allah. Ketemu Allah adalah waktu mi'raj. Itulah kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat naiknya si mukmin. Al-mu'min mir'atu mu'min. Tempat naiknya ruh yang ditiupkan pada kita kembali asalnya dari Allah kepada Allah. Maka itulah Isra Mi'raj. Isra-nya syariat, Mi'rajnya hakikat. Isra-nya jasad, Mi'rajnya ruh. Tadi semua tidak bisa satu, karena jasad tidak mungkin mual ayam amis lemon gula. Tapi apa artinya gula kalau tidak manis? Itulah maka kenapa syariat itu bersatu dengan hakikat. Tadi semua ya. Dan kemarin kalau kurban syariat menyembelih binatang, tapi kalau kurban hakikat mencit diri sorangan. Cek Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Cuma kata Allah, ma fa'aluhu, ngen siapa daek ngalakukeun illa qalilun minhum. Cek Allah, he jelema lamun sia hayang nepi ka aing maka kudu kurban.
tadi. Anik tulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu, awikhruju min diyarikum, maka keluarlah dari jasadmu. Itu kurban hakikat dari semua. Ya. Maka digambarkan oleh Allah waktu diskusi antara Nabi Musa dan umatnya. Waktu ada kasus manusia itu adalah mati dibunuh, ditanya, ya Musa, siapa pembunuh orang ini? Maka mintalah petunjuk pada Allah. Maka Allah apa katakan? Kalian harus untuk menghidupkan yang mati, maka kalian harus kurban. Kurbannya adalah sapi betina. Tuh, makanya ayat surat Al-Baqarah tuh. Nah, jadi maka kita harus ngerti, Quran juga ada makna syariat, ada makna hakikat. Pada saat Allah menyebutkan Baitullah, syariatnya Ka'bah yang ada di Makkah. Hakikatnya hati yang ada pada diri kita. Gitu. Kan tadi di sini dijelaskan tentang apa yang disebut masjid. Yang disebutkan masjid hakikat itu adalah di hati tadi semua. Ya. Dikatakan haji, yang disebutkan dengan masjid tadi. Wa amma sholatu tariqati fahiya mu'abbadatun fi muddati umrihi wa masjiduhal qalbu. Masjidnya di dalam hati itu. Syariat masjidnya Baitullah. Tapi secara thariqat masjidnya hati. Jadi kalau Allah nggak ada di masjid mana wae, Al-Falah Ar-Ridwan di masjid apalagi yang di Puri teh, Al-Muhajirin eta masjid syariat. Tapi masjid thariqatnya hakikatnya di mana? Kata Nabi, qalbul mukmin baitullah. Jadi yang disebut masjid yang sesungguhnya adalah hati manusia. Kan kata Allah dalam hadis qudsi, sungguh langit, gunung, laut tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Tuh. Maka Allah membuat perumpamaan dalam surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, yang tadi dibacakan Isa. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah teh nur tadi. Tapi kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku itu adalah qalbumu. Kamiskat itu hatimu. Piha misbah. Piha dijerokna aya lampu. Yang disebut dengan dalamnya qalbu ada fuad. Nur fuad. Cahaya hati. Tuh. Ya makanya tadi kenapa kita harus berzikir, karena di dalam dada kita inilah, maka kalau seandainya ibu sudah bersamanya, maka hati-hati kata Abah. Maka kata Nabi, kata baginda Nabi apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda doni abdi, aku tergantung prasangka hamba. Ari prasangka ayana dina hate apa dina otak? Hati. Maka hati-hati suudon. Maka kata Abah, nggak usah berdoa, sebetulnya cukup sangka. Inilah rumahnya. Maka cukup. La sautin lahar pun tundukkan, pejamkan mata, tundukkan kepala, sebutkanlah namanya. Allah, 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 Allah.
dalam hati. Nggak usah pakai mulut. Sangka apa yang kau inginkan. Makanya kenapa? Demi Allah, apa yang terjadi yang gak enak pada bapak dan ibu, semuanya karena ibu sangka. Wah, si eta jika nanti sok cirik, si eta mah sok licik. Bener. Wah, abdi buka karyawan tilu. Power we si eta mah mending sok bangor. Jadi. Aduh, makanya ya anak teh kieu. Sok sieun di kamar nate judi slot we. Jadi apa? What kata orang barat? What you think, what you get. Apa yang kau pikir, apa yang akan kau dapat. Karena di sini kata Allah, amin. Gusti abdi mah jika dagang dia ada kieu-kieu ting hese cek Allah teh amin. Abdi teh geuning kunaon Gusti geuning susah-susah balangsan ada teh 7 kali modal jadi mau cengat-cengat cek Allah teh amin. Makanya kata hati-hati dengan hatimu sendiri. Itulah kenapa kita tidak boleh suudzon. Zon itu akan terjadi. Maka Abah suka ajarkan ke jamaah. Sok kalau nggak percaya, Abah sampai menulis buku setetes embun pagi. Dulu itu suka nguji. Saya sangka 10 yang baik. Insya Allah saya naik gaji ini. Kemudian yang kedua naik pangkat, dapat bonus dari semua. Teman-teman bager KB semua. Yang baik saya sangka. Yang kedua, jika mobil teh paure nabrak, goreng. Iya buka usaha sok sieun ditipu atau ke budak teh. Budak teh ada telenges. Semua yang jelek datang semua, yang baik datang semua. Itu the miracle of thinking. Karena ini siapa? Kata Allah. Inilah piha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukab itu matahari. Durriyun, perhiasan. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin. Tuh. Yang dihirupkan sajaratin tangkal mubarakatin yang berkah, zaitunatin dari pohon zaitun, la syarqiyati wala gharbiyah, anu tejat tetabu. Itu perumpamaan dari Allah tentang barusan al-mu'min mir'atul mu'min. Ada dia di dalam diri kita. Maka hati-hati kita dalam berpikir. Makanya tadi kenapa kita harus pikir kopi, sebutkan namanya. Karena dia bersamanya. Kau ingat kata Allah kepadaku, aku ingat kepadamu. Kau ingat di tempat yang baik kepadaku, aku lebih ingat di tempat yang lebih baik lagi padamu. Jadi kalau boleh disimpulkan Bu, Pak, apa yang tidak suka yang Ibu dapatkan semuanya datang dari sangkaan kita sendiri. Yuk jika ada pemajikan nyeleweng yuk, nyeleweng. Jika ada yuk paure yuk, salah kita balik nanti sok telat wae cek awewe teh. Terus kabayang kemana nanti? Jika nanti mimiti ngareneng cenatah dina bus teh, bageula mah zaman bus. Mimiti ngareneng awewe teh paur ngaleng gitu kan tadi. Terus dibayang-bayang jadi. Makanya wawabana awewe nu sieun dicandung bakal dicandung. Sok situ percaya. Lamun lalaki abi mah bager, moal. Asli moal. Benar. Semua itu adalah buah pikiran sendiri. Perasaan. Ingat, amin. Maka cek abang ajarkan kalau setiap pagi. Demi Allah, abang pagi tadi. Pertama yang abang doakan, ya Allah, abang duduk di situ. Pertama, ya Allah, tentang masalah nasab ini, baik dari Ba'awi maupun dari Wali Songo, ya Allah berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik. Abah doa. Aduanan. Ya Allah berikanlah semua orang-orang yang pernah saya kenal, jemaah saya. Lamun abah tuh ngomong gitu tadi, tong diberi milik di ku pangeran doakeun maneh, aing diu ke di ditu.
Ya Allah, jamaah abdi sadayana sing disehatkeun jasmanina, sing dilobakeun rezekina. Tadi ya mah ngabejaan ngan bisa abad teu ngomong gitu nih Allah saksina. Tak abah lamun diuk dia teh anteng cicing teh isuk ka sore paling eureuna ngopi waktu salat karek cengkat diuk deui di dinya. Udun. Oh, udun ke makrifat. Buah Allah. Kajero Allah. Geus dihitung-hitung kaina 2 bungkus. Tapi alhamdulillah teu meuli di Jamal, di Sahat, Ari. Lain kos maneh udun di meuli. Bari 30 duit meuli. Ya. Bahkan sama Abah, ya Allah, semua makhluk di sini yang dohir maupun yang batin, cacingna nanaona mugia engke di kehidupannya akan datang sing diberi awak kalakin ganteng. Tapi jelema-jelema nu teu ibadah sing jadi cat. Untuk eta bohong-bohong. Henteu. Ya, artinya sok kalau pagi itu sangka, ya Allah, hari ini aku lebih sehat, hari ini aku lebih baik. Teman-temanku semua berkah. Ya Allah, teman-teman semua, tadi semua. Tak ada satupun yang membenci di dunia ini, ya Allah. Aku cinta semuanya, sebagaimana Engkau mencintai mereka. Terus berkata begitulah esensi. Doakan. Bahkan namun ayat jelema orang yang jelek sama kita, dia jadikan target. Ya Allah, dialah orang yang paling baik pada saya. Dialah yang menyadarkan saya tentang rasa sakit di hati ini. Berarti kalau aku sakit karena perbuatan dia, maka perbuatanku pun bisa menyakiti orang lain. Aku kenal sakit dari temanku itu, ya Allah, terima kasih teman. Kau mengajarkan aku sakit hati. Maka aku berjanji tidak akan lakukan pada orang lain. Gitu. Ia makar diuk dengan sing usaha sing bangkrut, rumah tangga sing hancur, harek rumah. Doa jelek itu mak nyabok banget sorak. Ciduh malika saha. Hati-hati. Maka orang-orang yang susah dalam perjalanan hidup itu sesungguhnya akibat ulah perbuatan diri sendiri. Coba. Akibat sudon, salaki ke pemajikan, pemajikan ke salaki, sudon, kolot dengan anak, sudon tentang masalah, sudon. Maka saya kalau marah Bu Haji, aduh harga naik nih, ulah sok riwet harga. Leuheung neangan duit kos buyaya atuh. Ieu mah neangan duit ya, henteu naon pusing ku harga. Ajeun teh teh sampeas 2 miliar saleter. Nu penting income-na 1000 miliar. Ini kadang-kadang jelema mikirna sok aneh saya. Pusing ku harga. Pusing ku tetangga. Hati deh, kerabah. Kenapa pusing dengan harga? Yang penting ada rezekinya. Walaupun harga murah, entar jadi huntu. Tidak bisa makan. Makanya banyak orang miliknya banyak, rezekinya tidak ada. Ente rezekinya loba, oh miliknya. Gitu. Abah contoh, anaknya hiji. Duit loba, mobil aralus, anak hiji. Tapi dulu resius, tidak berduit, unggal kawin, cerot budak, kawin dirinya cerot budak, ada di air numpuk kayaknya. Tuh kan gitu hidup mah, lu tumpak si eta, nyakolakeun air, ngenante. Itulah kenikmatan hidup. Nggak dikasih di sini, kasih duit, anaknya Itulah hidup. Maka nggak usah tadi semua.
maka nikmati hidup itu. Maka kata Abah, kalau ibu bisa berkompromi dengan apa yang ada kita hadapi setiap hari, surga. Surga. Karena pada dasarnya ketidakbahagiaan itu karena ketidakmampuan kita beradaptasi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ayo ngadap. No. Lawan tuh ente dong ngadat aing teu nyaho cara ngatur hate ye. Tahan entong. Lamun cek si huren teh mah, huren tahan huren. Abah kenton si huren. Apa namanya? Abad kejayaan. Tah lamun kos kitu teh aing supaya yang jadi sultan. Loba selir. Kapan gening Aisyah Raja Sulaiman mah? Siapa? Ibrahim. Coba itu malam ini. Waduh, enak banget kata gua. Itu lamun maneh jadi sultan. Itu jadi sultan mentong. Ya. Pokoknya mudah-mudahan ke bangkit deui jadi raja. Tuh. Selir 100. Tadi semua. Ya. Habis mana emang karek keri kalau dia ngobrolin kalinya karek semangat tadi semua. Ya. Itu sajalah. Ya. Jadi intinya kembali lagi tadi. Jadi kita masih bab sholat. Jadi benar-benar sholat itu adalah merupakan as-sholat mi'rajul mu'min. Tadi semua. Isra wal mi'raj. Isra syariatna, mi'raj hakikatna. Kalau tidak demikian, engke lihat kata kitab Daqqaiqul Ahbar, jelema sholat 1000 tahun dikaluarkeun ceuk malaikat sia neraka. Aing sholat 1000 tahun coba keluarkan dipesakan deh kosong. Itulah banyak, itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka melaksanakan ibadah tetapi sesungguhnya ibadah mereka itu sia-sia semua. Ya, maka itulah makanya ini juga orang itu suka salah. Punten 2 menit dari Abah. Kalau Abah bicara ngomong hakikat, yuk dibahas syariat. Tadi semua. Ada yang marah-marah gara-gara si An yang TikTok Abah. Bahwa yang namanya pertanyaan marrobuka itu lain di situ, tapi di dia cek Abah. Dibahas cek mana ini? Yuk ceno ustad murtad terkenal karena iman karena paeh. Aduh, karena ngomongkeun lapangan bola anu di deuleu manehna lapangan badminton, ngomongkeun hakikat ditenjok ku sare, ngomongkeun ma'rifat ditenjok ku thariqat ku hakikat. Setiap ilmu itu ada lapangnya. Maka kenapa tafsir juga ini tafsir mulkiyah, tafsir malakutiyah, tafsir jabarutiyah, tafsir lahutiyah. Ilmu juga, ilmu yakin naik ke ilmu yakin, naik ke hakul, naik ke isbatul yakin. Dari syariat naik ke dari thariqat naik ke hakikat naik ke ilmu dengan hiji itu jadi persoalan. Inilah ya lemah. Begitu diajak syariat lupa ke hakikat. Begitu kita jelaskan hakikat lupa ke syariat. Ya udah, apa-apa di alam dunia namanya juga. Lamun begitu mual rame tadi semua.
Nu jelas mah nikmati hidup kata Abah. Sekarang insya Allah kalian selama istiqomah bersama dengan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, bersama dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, insya Allah Abah jamin, insya Allah ya, karena yang tahu Abah ya, yang penting istiqomah. Tapi arek kumaha ngakukeun arek murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, arek jarah 300.000 maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itulah. Maka Abah suka melihat ini pembohong. Ya. Kalau tuh buka duit, ngapa tuh buka duit? Iya nu buka duit. Nyata aya itu teh, aya ieu teh. Aya naon? Nyata eta cenah aya buuk teh kudu disisir. Kalau yang walaupun kayak apa nih, kayak Wawan nih, ini security, kerjanya diatur waktu, tapi pada saat dia udah ngatur diharapkan nih, itu orang yang serius ada semua. Ya, jangan sampai ngaku cek Abah teteh sia maker ka Abah ge 300 oge bari dahar di asep stroberi masih kena mikir-mikir. Bari cek Abah lamun teu boga duit ke tambahan ku Abah gitu kan tadi. Masih mikir. Jawab, aya hayang ka surga dijamin ku mursyid. Giliran paeh hayang ditungguan sakartil maut. Cek Abah teh neuleuh aing ge meuni embu. Aduh. Itu ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma